Halo, pada video kali ini saya akan membahas mengenai dampak dari adanya Foreign Direct Investment atau FDI terhadap negara berkembang, yaitu negara Vietnam. FDI sering dianggap sebagai sarana guna mendatangkan modal, teknologi, juga keterampilan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi suatu negara. Namun, di balik keuntungan tersebut, terdapat pula tantangan dan dampak negatif yang harus diperhatikan. Pada kuartal pertama tahun 2023, arus FDI yang masuk ke Vietnam ada sekitar 10,13 miliar US dollar dan meningkat 18,5% dibanding periode yang sama di tahun sebelumnya. Modal baru yang terdaftar pada periode tersebut yaitu mencapai 5,45 miliar US dollar. Hal ini menjadi salah satu faktor pendorong pertumbuhan ekonomi Vietnam yang rata-ratanya sebesar 6-8% per tahunnya di periode 2016-2019. Pada tahun 2022, Vietnam menempati posisi ketiga sebagai tujuan FDI terbesar di Asia Tenggara setelah Singapura dan Indonesia. Salah satu proyek FDI terbesar di Vietnam yaitu sekitar 590 juta US dollar oleh perusahaan asal Singapura bernama Mega Textile Singapore Private Limited di Provinsi Nghệ An. Investasi ini menjadikan Nghệ An sebagai salah satu dari 10 provinsi dengan FDI tertinggi di Vietnam. Proyek ini berkontribusi pada sektor tekstil dan garment yang merupakan industri utama juga penyumbang ekspor terbesar di negara tersebut. Keunggulan kompetitif sektor tekstil Vietnam seperti tenaga kerja yang terampil dan kompetitif, lokasi geografis yang berdekatan dengan pasar utama seperti Tiongkok, akses ke pasar melalui perjanjian perdagangan bebas seperti RCEP, juga rantai pasok domestik yang sedang berkembang. Meskipun pertumbuhan dari industri ini mengesankan, namun ada beberapa dampak negatif dari FDI ini yang perlu menjadi perhatian. Dampak negatif dari adanya FDI di Vietnam yaitu yang pertama, ada eksploitasi tenaga kerja industri tekstil yang sering dikritik karena upah yang rendah, jam kerja yang berlebihan, juga karena kondisi kerja yang tidak manusiawi. Yang kedua, ada ketergantungan pada bahan baku asing. Vietnam masih sangat bergantung pada bahan baku impor khususnya dari Tiongkok. Yang ketiga, ada dampak lingkungan dari proses penyelesaian dan pewarnaan industri tekstil itu sendiri yang menyumbang polusi air juga emisi karbon. Hal ini kalau nggak diawasi dengan pengawasan ketat, FDI justru bisa berpengaruh dalam degradasi lingkungan. Yang keempat, ada ketimpangan pembangunan. Konsentrasi FDI ini berada di suatu wilayah tertentu, jadi menyebabkan ketimpangan pembangunan antar wilayah. Yang kelima, meningkatkan biaya hidup. FDI ini memicu pertumbuhan ekonomi lokal, namun bisa menyebabkan kenaikan pada harga barang dan jasa, yang akhirnya berdampak negatif pada beberapa kelompok yang berpendapatan rendah. FDI memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi Vietnam, namun harus dibarengi dengan regulasi yang ketat. Sekian dari pembahasan yang dapat saya bahas. Terima kasih.